Kali ini saya menjelajah ke Trowulan, pusat dari pemerintahan Majapahit. Jadi di Trowulan ini banyak sekali ditemukan peninggalan di era Majapahit. Nama Trowulan sendiri diambil dari nama kecamatan tempat ditemukannya mayoritas struktur besar yang ada. Ada dua pendapat mengenai asal nama ini. Pendapat pertama diajukan oleh Henry Maclean Pond, adalah dari asal Setrawulan. Pendapat lain disebut dalam serat Darmo Gandul, Pupuh 20, ada tempat bernama Satrawulan, tempat Brawijaya, Raja Majapahit meminta sebagai lokasi makamnya. Kitab Perjalanan dari Tiongkok, Ying Ye Sen Lan, yang ditulis oleh anak buah Kapitan Cheng Ho, Ma Huan, menyebutkan bahwa Majapahit merupakan kota yang sangat besar, tempat raja bermukim. Apakah yang dimaksud adalah pemukiman Trowulan tidak ada yang menyebutkan, namun berbagai temuan memberikan dugaan kuat keterkaitan ini. Di sini saya mau masuk di area situs Candi Bajang Ratu. Satuan ruang geografis Trowulan mengandung tinggalan purbakala masa kerajaan Medang sampai dengan Majapahit pada abad ke-10 sampai ke-16. Berupa candi, gapura, kolam, waduk, jaringan kanal, unsur bangunan, ribuan peralatan rumah tangga dari teratoka dan keramik. Temuan tersebut mengindikasikan satuan ruang geografis ini sebagai pemukiman yang padat. Dalam satuan ruang geografis ini, di samping ditemukan kanal-kanal kuno yang bersilangan juga jenis-jenis artefak. Kanal-kanal kuno itu membuktikan bahwa satuan ruang geografis ini sudah dipersiapkan menjadi pusat permukiman. Temuan-temuan artefak memperlihatkan stratifikasi sosial. Secara umum, konsentrasi peninggalan purbakala tersebut tersebar antara tiga sungai, yaitu Kali Konto, Kali Gunting, dan Kali Brangkal. Berdasarkan sumber-sumber prasasti, naskah, dan tinggalan purbakala, terbukti bahwa satuan ruang geografis Trowulan sudah digunakan sebagai permukiman sejak abad ke-10 sampai ke-15. Tinggalan purbakala yang berasal dari masa pra-Majapahit ditemukan tumpang tindih dengan tinggalan dari masa Majapahit. Hal ini menunjukkan bahwa suatu ruang geografis ini sudah menjadi permukiman padat selama lebih kurang 500 tahun, yang mengalami masa kejayaan antara abad ke-10 sampai ke-15. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Dyah Wijaya yang memerintah dari tahun 1293 sampai 1309. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389, didampingi oleh Patih Gajah Mada. Penelitian arkeologi di Trowulan ini pertama kali dilakukan oleh J.W.B. Wardenar pada tahun 1815 atas perintah Sir Thomas Stanford Raffles, Letnan Gubernur Jenderal Kerajaan Inggris untuk Jawa, tahun 1811 sampai 1816, untuk mengadakan pencatatan peninggalan arkeologi di daerah Mojokerto. Hasil kerja Wardenar menjadi sumber tulisan Raffles dalam bukunya The History of Java tahun 1817. Dalam buku itu disebutkan berbagai objek arkeologi sebagai peninggalan kerajaan Majapahit yang berada di satuan ruang geografis Trowulan.
Penelitian penting yang mencoba untuk merekonstruksi ibu kota pertama kali dilakukan oleh Maclean Pond pada tahun 1926 dan hasilnya dimuat dalam majalah Oudhedkundige Geverslag berjudul De Kraton van Majapahit. Sebelumnya juga telah ada rintisan yang dilakukan oleh Bupati Mojokerto yang bernama Raden Adipati Kromojoyo Adinegoro. Gambaran umum mengenai keindahan ibu kota Majapahit diceritakan dalam naskah Nagarakartagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Di satuan ruang geografis Trowulan ini juga ditemukan tinggalan purbakala berupa Gapura Bajang Ratu dan Wringin Lawang. Terdapat pula kolam Segaran, Candi Tikus, Candi Gentong, Makam Putri Campa, Komplek Makam Troloyo, serta kanal-kanal dan struktur bangunan permukiman. Berbagai sisa hunian di sekitar lingkungan Segaran dan Ngelinguk membuktikan bahwa pusat permukiman ini dibangun dalam periode yang berbeda. Bajang Ratu ini sendiri adalah sebuah gapura paduraksa anggun dari bahan batu merah yang diperkirakan dibangun pada pertengahan abad ke-14 Masehi. Bentuk bangunan ini ramping menjulang tinggi 16,5 meter, yang bagian atapnya menampilkan ukiran hiasan yang rumit. Bajang Ratu dalam bahasa Jawa berarti raja atau bangsawan, yang kerdil atau cacat. Tradisi masyarakat sekitar mengkaitkan keberadaan gapura ini dengan Raja Jayanegara, raja kedua Majapahit. Berdasarkan legenda, ketika kecil, Raja Jayanegara terjatuh di gapura ini dan mengakibatkan cacat pada tubuhnya. Nama ini mungkin juga berarti raja cilik, karena Jayanegara naik tahta pada usia yang sangat muda. Sejarawan mengkaitkan gapura ini dengan Crenggapura, Sri Ranggapura, atau Kepompongan di Antawulan, Trowulan, sebuah tempat suci yang disebutkan dalam Nagarakartagama sebagai pendarmaan atau tempat suci yang dipersembahkan untuk arwah Jayanegara yang wafat pada tahun 1328. Ini adalah kolam Segaran, kolam besar berbentuk persegi panjang dengan ukuran 800 x 500 meter persegi.
Nama Segaran berasal dari bahasa Jawa segoro yang berarti laut. Mungkin masyarakat setempat mengibaratkan kolam besar ini sebagai miniatur laut. Tembok dan tanggul bata merah setebal 1,60 meter dengan kedalaman 2,88 meter mengelilingi kolam yang sekaligus memberi bentuk pada kolam ini. Di pintu masuk yang terletak di sebelah barat terdapat emperan yang menjorok ke tengah kolam. Di sisi dalam emperan terdapat undakan untuk turun ke kolam. Seluruh dinding dan emperan terbuat dari susunan batu bata tanpa bahan perekat. Konon, untuk merekatkannya, batu bata yang berdampingan digosokkan satu sama lain. Di sisi tenggara terdapat saluran yang merupakan jalan masuk air ke dalam kolam. Sedangkan di sisi barat laut terdapat saluran jalan keluar air. Air yang keluar mengalir ke Balong Dawa atau Empang Panjang yang letaknya di barat laut dan di Balong Bunder atau Empang Bunder di selatan. Menilik adanya saluran masuk dan keluar air, diduga kolam Segaran dahulunya juga berfungsi sebagai waduk dan penampung air. Para ahli memperkirakan bahwa kolam ini adalah yang disebut sebagai telaga dalam kitab Negara Kertagama. Saat ditemukan oleh Henry Maclean Pond pada tahun 1926, struktur tanggul dan tembok bata merah tertimbun tanah dan lumpur. Pemugaran dilakukan beberapa tahun kemudian dan kini kolam Segaran difungsikan oleh masyarakat setempat sebagai tempat rekreasi dan kolam pemancingan. Berbagai penemuan jejak kerajaan Majapahit ada di museum ini. Jika ingin melihat lebih jauh tentang peninggalan-peninggalan masa kerajaan Majapahit, bisa mengunjungi Museum Trowulan yang ada di Mojokerto ini. Museum Trowulan adalah museum arkeologi yang terletak di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Museum ini dibangun untuk menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi yang ditemukan di sekitar Trowulan. Tempat ini adalah salah satu lokasi bersejarah terpenting di Indonesia yang berkaitan dengan sejarah kerajaan Majapahit. Kebanyakan dari koleksi museum ini berasal dari masa kerajaan Majapahit. Akan tetapi, koleksinya juga mencakup berbagai era sejarah di Jawa Timur, seperti masa kerajaan Kahuripan, Kediri, dan Singhasari. Museum ini terletak di tepi barat kolam Segaran. Museum Trowulan adalah museum yang memiliki koleksi relik yang berasal dari masa Majapahit terlengkap di Indonesia. Sejarah Museum Trowulan berkaitan erat dengan sejarah situs arkeologi Trowulan. Reruntuhan kota kuno di Trowulan ditemukan pada abad ke-19. Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Jawa antara tahun 1811 sampai 1816,
melaporkan keberadaan reruntuhan candi yang tersebar pada kawasan seluas beberapa mil. Saat itu, kawasan ini ditumbuhi hutan jati yang lebat, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan survei yang lebih terperinci. Keperluan mendesak untuk mencegah penjarahan dan pencurian artefak dari situs Trowulan adalah alasan utama dibangunnya semacam gudang penyimpanan sederhana yang akhirnya berkembang menjadi Museum Trowulan. Museum ini didirikan oleh Henry Maclean Pond, seorang arsitek Belanda sekaligus seorang arkeolog, serta berkat peran Bupati Mojokerto, Kanjeng Adipati Arya Kromojoyo Adinegoro. Museum baru secara resmi dibuka pada tahun 1987. Bangunan museum ini mencakup lahan seluas 57.625 meter persegi. Bangunan ini menampung koleksi museum Trowulan lama serta berbagai arca batu yang sebelumnya disimpan di Museum Mojokerto. Pembangunan museum baru telah diajukan di kawasan ini, dan lokasi ini telah diusulkan untuk menjadi kawasan warisan dunia UNESCO. Kini, museum tidak hanya menyimpan dan memamerkan peninggalan arkeologi dari masa Majapahit, tetapi juga menampilkan berbagai temuan arkeologi yang ditemukan di seluruh Jawa Timur, mulai dari era Raja Airlangga, Kediri, hingga era Singhasari dan Majapahit. Di antara koleksi museum ini terdapat salah satu koleksi terkenal, yakni arca Raja Airlangga yang digambarkan sebagai Dewa Wisnu tengah mengendarai Garuda dari Candi Belahan. Sebuah arca bersayap yang dianggap sebagai perwujudan Raja Blambangan legendaris Minak Jinggo.